Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Sesungguhnya semua pujian, semua kenikmatan hanya milikmu, dan segenap kekuasaan tidak ada sekutu bagimu. Puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah ke pangko Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahanda, ibunda, calon jamaah haji Alia tahun 2020 dimanapun berada. Semoga kesehatan, keberkahan selalu menyertai kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kami akan menguraikan sedikit masalah tentang pengantar ibadah umrah. Kenapa? Karena kalau kita akan melaksanakan ibadah haji, tentu kita akan melaksanakan ibadah umrah. Sehingga kita harus memahami bagaimana syarat dan rukun ibadah umrah itu sendiri. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kami akan mengeluarkan pengantar tentang umrah. Apa pengertian umrah, syarat umrah, rukun umrah, wajib umrah, sehingga kita bisa memahami apa perbedaan dari haji dan umrah itu sendiri. Bapak Ibu yang berbahagia, yang pertama kita akan bahas tentang makna daripada ibadah umrah itu sendiri. Apa makna daripada ibadah umrah? Ibadah umrah memiliki dua makna. Yang pertama makna secara bahasa. Yang kedua makna secara istilah. Ibadah umrah secara bahasa memiliki dua arti. Yang pertama ibadah umrah artinya berkunjung dan meramaikan. Kita berkunjung ke suatu tempat, meramaikan suatu tempat, itulah namanya umrah. Kita berkunjung ke pasar, kita berkunjung ke tetangga, kita berkunjung ke Bali, secara bahasa artinya umrah. Umrah meramaikan. Ini pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua daripada ibadah umrah, akar umrah seakar dengan kata takmir. Amar. Ada lagi kata makmur. Takmir, kita sering mendengar bahasa sehari-hari, ada namanya takmirul masjid. Artinya orang yang meramaikan masjid, orang yang memakmurkan masjid. Ada lagi kita sering dengar kata namanya makmur. Kampung itu makmur, daerah itu makmur, negara itu makmur. Artinya apa? Negara itu, tempat itu ramai. Ayahanda ibunda yang berbahagia, sehingga kita bisa memahami apa sih definisi umroh dari segi istilah. Umroh dari segi istilah adalah berkunjung ke Baitullah untuk melakukan beberapa amalan antara lain tawaf, sa'i, tahallul demi mengharap limpahan, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, inti daripada ibadah umroh adalah nafaktilas. Napaktilas siapa? Napaktilas perjalanan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan haji dan umrah. Wadin pinasi bil haj. Ayo datang untuk melaksanakan haji dan umrah ke Baitullah. Intinya Allah ingin memperkenalkan hamba-hamba pilihan, hamba-hamba terkasih. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa lihat jejak-jejak di Makkah. Ada namanya Maqam Ibrahim, ada namanya Hijir Ismail, ada namanya Sofa dan Marwah. Itulah
tempat-tempat yang bersejarah sebagai bukti atas keteladanan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayahanda, ibunda yang berbahagia. Yang kedua, kita akan bahas tentang syarat dan juga hukum. Apa sih syarat daripada ibadah umroh itu sendiri? Dalam pertemuan sebelumnya, ayahanda ibunda sudah belajar tentang syarat dan juga syarat haji. Syarat haji dengan syarat umroh itu sama. Yang pertama, syarat daripada umroh adalah harus Islam. Yang kedua, syarat daripada umroh harus balik. Yang ketiga, syarat umroh akil atau berakal sehat. Yang keempat, merdeka. Dan yang kelima, mampu. Ini syarat umroh. Yang pertama, syarat umroh adalah Islam. Berarti tidak sah umroh, tidak wajib umroh kalau yang bukan Islam. Ya alhamdulillah, ayahanda ibunda kita termasuk orang yang Islam. Kita termasuk orang yang beriman. Kalaulah kita merenung, kenapa kita menjadi orang yang Islam? Jawaban yang singkat, karena kita lahir dari ayahanda ibunda kita yang beragama Islam. Inilah jasa terbesar yang Allah berikan kepada kita, nikmat keimanan dan nikmat keislaman. Sehingga para penceramah, para khatib sering mengatakan di awalnya, kita panjatkan nikmat iman dan Islam. Kenapa? Karena gratis. Gratis, tidak membeli. Kita lahir langsung muslim. Jadi syarat yang pertama daripada umroh adalah Islam. Syarat umroh yang kedua adalah balik atau dewasa. Berarti tidak wajib umroh bagi yang belum balik atau anak kecil. Nah, bagaimana kalau anak kecil haji, anak kecil umroh, apakah sah atau tidak? Anak kecil kalau haji atau umroh sah, tapi dia tidak wajib. Seperti anak kecil melaksanakan puasa. Apakah puasanya sah? Sah. Buat siapa pahalanya? Tentunya buat kedua orang tuanya. Ini syarat umroh yang kedua. Syarat umroh yang ketiga yaitu akil. Artinya berakal sehat. Tidak wajib umroh, tidak wajib haji bagi orang yang tidak punya akal atau tidak sehat. Dan syarat umroh yang keempat artinya merdeka. Merdeka. Tidak wajib umroh bagi hamba sahaya atau budak. Dan syarat umroh yang kelima artinya mempunyai kemampuan. Mampu secara jasmani, mampu secara ilmu pengetahuan, mampu juga secara rohani. Panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang wajibnya haji di surah Al-Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban haji man istata'a bagi orang yang mampu. Mampu di sini mempunyai arti mampu secara materi. Dia mampu mempunyai bekal. Bekal buat siapa? Bekal buat dirinya selama dalam perjalanan haji. Mampu serta bekal buat keluarga yang ditinggal. Karena ibadah haji adalah ibadah yang menitik beratkan kepada harta. Mampu secara jasmani, artinya sehat. Mampu secara ruhani. Mampu secara ilmu pengetahuan. Bagaimana kalau ada orang yang mempunyai keinginan yang kuat, dia juga mampu tapi terhalang. Seperti keadaan sekarang ini. Kita mempunyai keinginan yang kuat. Kita pun mampu. Tetapi ada sesuatu uzur yang menghalangi kita untuk berangkat haji. Seperti pandemi corona sekarang ini. Ulama mengkategorikan bahwa itu tergolong tidak ada kemampuan untuk berhaji. Dan diingat, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sudah mempunyai keinginan yang kuat, niat yang suci, untuk melaksanakan ibadah namun terhalang oleh sesuatu yang menghalangi di luar kemampuannya, maka insya Allah Allah telah mencatat sebagai pahala yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayahanda ibunda yang kami banggakan, sebagaimana hukum daripada ibadah umrah ini? Sama dengan
ibadah haji. Ibadah umroh hukumnya adalah wajib. Wajib bagi orang yang pertama kali melaksanakan umroh. Atau yang disebut dengan umrotul Islam. Umroh yang kedua, umroh yang ketiga, umroh yang keempat, dan seterusnya itu adalah hukumnya sunnah. Begitupun dengan haji. Kewajiban Allah memanggil kita untuk melaksanakan haji hanya satu kali. Haji kedua, haji ketiga itu sunnah. Oleh karena itu, jadikan haji kita yang sekarang ini menjadi haji yang sempurna. Haji yang bermakna. Dengan cara apa? Dengan cara memperbaiki kita, niat kita yang tulus. Yang kedua, kita pun berusaha untuk menggali ilmu pengetahuan seputar manasik haji. Jadi insya Allah bimbingan-bimbingan manasik online ini, salah satunya adalah untuk meningkatkan pengetahuan ayahanda ibunda tentang haji dan umroh untuk menuju umroh yang sempurna. Ayahanda ibunda dimanapun berada, semoga Allah memberkahi kita semuanya. Dalil tentang keutamaan haji dan umroh sangat banyak kita temukan baik dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Salah satunya di Quran surah Al-Baqarah ayat ke-196. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah lillah, karena Allah. Inilah salah satu rukun Islam yang 5 yang Allah perintahkan diawali dengan lillah. Lillah, lillah, karena Allah, karena Allah. Perintah sholat tidak diawali dengan lillah. Perintah puasa tidak diawali dengan lillah. Perintah haji Allah awali dengan lillah. Walillahi ala nas. Karena ibadah haji adalah ibadah yang sangat riskan terhadap popularitas. Tetangga sudah haji, lalu kita merasa malu. Tetangga sudah haji, saya belum haji. Saya haji. Hajinya berarti karena tetangga. Kita ingin pergi haji karena ingin derajat sosial kita menjadi tinggi. Setelah haji dipanggil Pak Haji. Setelah umroh dipanggil Pak UU. Adanya keinginan untuk popularitas. Oleh karena itu, mengingatkan diri kami dan mengingatkan ayahanda ibunda, yang pertama, kita memenuhi panggilan Allah lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara keutamaan ibadah haji dan umroh diumpamakan sebagai jihad. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu an, Siti Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, adakah jihad tanpa ada peperangan di dalamnya?" Kata Rasulullah, ada. Yaitu haji dan umroh. Jadi haji dan umroh, kata Rasulullah, ibarat jihad. Haji dan umroh diumpamakan seperti jihad fisabilillah, tanpa peperangan, tanpa pertumpahan darah. Keutamaan daripada umroh yang kedua, ibadah umroh akan menghapuskan terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sebagaimana di dalam hadis dinyatakan, diriwayatkan oleh hadis Al-Imam Al-Bukhari, al-umroh ilal umroh kafaratun lima bainahuma. Antara umroh yang satu dan umroh yang kedua dan umroh yang lainnya, kafaratun, menjadi penebus terhadap dosa. Wal hajjul mabrur laisal jaza illal jannah. Dan gak ada lagi balasan yang haji mabrur illal jannah, kecuali sorga. Inilah yang diimpikan oleh para hujjaj. Semua para hujjaj menginginkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita, calon haji Alia tahun 2020 ini. Siapa yang tidak ingin ke surga? Cuman pertanyaannya, gampangkah untuk masuk ke surga? Itu yang harus kita pelajari. Ayahanda ibunda yang berbahagia, keutamaan ibadah haji yang selanjutnya, Bapak Ibu jangan khawatir terhadap apa yang telah Bapak Ibu berikan, telah Bapak Ibu keluarkan untuk haji dan ibadah umroh. Allah akan mengganti dengan balasan yang berlipat ganda. Di hadis dinyatakan, tabi'u bainal hajja wal umroh, fa innahuma yanfi'ani al-faqra wa dzunub. Ikutilah ibadah haji dan umroh. Umroh kepada haji.
Karena keduanya akan menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa. Sebagaimana pembakaran melalap. Dan gak ada lagi balasan yang haji mabrur kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayahanda ibunda yang berbahagia, itulah di antara keutamaan-keutamaan tentang ibadah haji dan juga ibadah umroh. Untuk selanjutnya kita akan bahas. Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Sempurnakanlah. Berarti ada dong ibadah haji, ibadah umroh yang tidak sempurna. Yaitu apa? Ibadah haji dan ibadah umroh yang tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi rukun. Jangankan diterima, sah saja tidak dalam pandangan fikih. Oleh karena itu inilah sangat penting kita belajar bagaimana haji dan umroh kita agar sah. Syekh Ibnu Ruslan berkata dalam kitabnya, barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk belajar ilmu haji dan juga umroh, kita harus belajar 3 hal. 3 hal dasar yang ini harus Bapak Ibu pegang erat-erat. Yang pertama ada namanya rukun, yang kedua ada namanya wajib, yang ketiga ada namanya sunnah. Nah, kita harus membedakan apa perbedaan rukun, wajib, dan sunnah. Mana dalam rangkaian haji atau umroh ini yang termasuk rukun, yang termasuk wajib, yang termasuk sunnah. Jangan sampai yang sunnah dianggap rukun, yang sunnah dianggap wajib. Sehingga para jemaah mengejar yang sunnah melupakan yang rukun. Ada tidak? Sungguh banyak. Salah satu contoh seperti mencium hajar aswad. Pertanyaannya, sahkah haji kita jika ibu tidak mencium hajar aswad? Tetap sah. Karena mencium hajar aswad tidak termasuk rukun, tidak termasuk wajib. Itu sunnah. Tapi banyak jemaah haji yang ingin mencium hajar aswad. Seolah-olah kalau tidak mencium hajar aswad, hajinya tidak sah. Sehingga dia mengejar mencium hajar aswad, sikut kiri, sikut kanan. Menyakiti diri, menyakiti orang lain. Zolim terhadap diri, zolim terhadap orang lain. Ini artinya apa? Mengejar sunnah, melupakan yang rukun dan wajib. Oleh karena itu, pengetahuan tentang rukun wajib, ini pengetahuan dasar yang harus Bapak Ibu ketahui. Apa bedanya? Kita akan bahas, apa sih bedanya antara rukun dan wajib. Rukun adalah pekerjaan yang harus dikerjakan. Jika tidak dikerjakan, maka haji dan umrohnya batal, tidak sah, dan harus diulang. Ini yang harus Bapak Ibu garis bawahi. Tidak dikerjakan rukun ini, hajinya batal, umrohnya batal, tidak sah, dan harus diulang. Seperti contoh yang sudah disebutkan sebelumnya, salah satu rukun haji adalah ihram. Salah satu rukun haji adalah wukuf di Arafah. Kalau jamaah haji tidak wukuf, maka hajinya batal, tidak sah, dan harus diulang tahun depan. Kita mengantri lagi. Ya. Daftar sekarang itu antrian sudah 20 tahun yang akan datang. Haji Plus pun itu sudah mengantri antara 8 sampai 9 tahun. Inilah rukun. Apa bedanya dengan wajib? Wajib, sesuatu yang harus dikerjakan. Jika tidak dikerjakan karena sesuatu hal, maka haji dan umrohnya tetap sah, tapi dikenakan dam. Inilah bedanya antara rukun dan wajib. Terus yang ketiga sunnah. Sunnah apa? Sunnah adalah pekerjaan yang harus dikerjakan. Jika dikerjakan maka akan menyempurnakan terhadap yang rukun. Menjadi penyempurna, mendapat pahala. Bagaimana kalau tidak dikerjakan sunnah, maka hajinya tetap sah dan tidak dikenakan dam. Ini namanya sunnah. Salah satu contoh seperti doa. Rangkaian doa dalam haji dan umroh itu adalah sunnah. Tidak rukun, tidak wajib. Jadi ayahanda ibunda jangan khawatir. Bagi ayahanda ibunda yang tidak hafal doa-doa buku Kementerian Agama yang tebal itu. Karena itu tidak rukun dan tidak wajib. Kalau hafal alhamdulillah silakan baca. Tapi kalau tidak hafal silakan baca sesuai doa yang Bapak Ibu hafal. Ayahanda ibunda yang berbahagia dimanapun berada. Kita masuk kepada pembahasan singkat. Mana sih yang dalam rangkaian umroh ini yang termasuk rukun?
Ada rukun-rukun umroh. Yang pertama, rukun daripada umroh itu adalah niat ihram umroh. Yang kedua, tawaf umroh. Yang ketiga, sa'i. Yang keempat, tahallul. Dan yang kelima, tertib. Ini yang termasuk rukun umroh. Salah satu di antara ini Bapak Ibu tinggalkan, maka umrohnya batal dan tidak sah. Seperti tidak sa'i. Ibu telah ihram, ibu telah niat. Labbaik Allahumma umrotan. Lalu ibu tawaf 7 putaran sempurna. Tiba-tiba capek, ibu ke hotel. Saya sa'inya enggak aja, cukup dengan umroh. Maka tidak sah. Dan tertib itu berurutan. Bolehkah misalnya umrohnya ibu bapak? Saya mau botak dulu Ustadz. Mau tahallul dulu. Setelah botak, baru tawaf. Baru sa'i. Tidak. Harus berurutan. Ihram di miqat, mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Setelah itu Bapak melaksanakan tawaf 7 putaran dengan sempurna. Dengan syarat yang sudah ditentukan. Selesai tawaf lalu sa'i 7 kali dengan sempurna. Sofa ke Marwah. Marwah ke Sofa 7 kali dengan sempurna. Dengan syarat yang sudah ditentukan pula. Diakhiri dengan tahallul atau gunting rambut dan tertib berurutan. Itulah rukun-rukun umroh yang harus Bapak Ibu jaga. Jangan sampai salah satu di antaranya itu ditinggalkan. Ayahanda ibunda yang berbahagia, selanjutnya apa wajib daripada umroh? Definisi wajib, jika salah satu ditinggalkan karena satu hal maka umrohnya tetap sah. Namun dikenakan dam. Ya, dalam ibadah umroh ini ada 2 hal yang termasuk wajib umroh. Yang pertama, ihram dari miqat. Yang kedua, menjauhi larangan. Yang pertama, ihram dari miqat. Kita harus membedakan. Ihram umrohnya adalah rukun. Bapak Ibu mengucapkan labbaik Allahumma umrotan, itu rukun. Tidak sah umrohnya tanpa ihram, tanpa niat. Niatnya di mana? Niatnya di miqat. Maka ihram di miqat, ihram dari miqat itu hukumnya wajib. Jadi kalau ada jamaah umroh tidak ihramnya di miqat, umrohnya tetap sah, tapi harus dikenakan dam. Apa itu dam? Menyembelih seekor kambing. Ini yang pertama, ihram dari miqat. Apa itu miqat? Miqat itu artinya batasan untuk memulai. Baik haji atau umroh. Inilah bedanya antara ibadah haji umroh dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau sholat boleh di mana aja, puasa boleh di mana aja, zakat boleh di mana aja. Tetapi haji dan umroh jangan sembarangan. Niatnya pun sudah ditentukan. Itulah yang dinamakan dengan miqat, tempat memulai umroh atau haji. Ayahanda ibunda yang berbahagia, selanjutnya apa sih sunnah-sunnah daripada umroh ini? Sangat banyak. Sunnah-sunnah umroh. Tadi sudah dijelaskan sunnah artinya dikerjakan berpahala. Kalau tidak dikerjakan, tidak apa-apa. Bahkan ulama mendefinisikan namanya sunnah itu dikerjakan berpahala. Kalau ditinggalkan merugi. Kenapa? Karena dari sunnah inilah kita mendapatkan lipatan-lipatan pahala. Menyempurnakan terhadap yang rukun. Kalau tawafnya kurang sempurna, rukunnya kurang sempurna, wajibnya kurang sempurna, maka disempurnakanlah dengan yang sunnah-sunnah ini. Sangat banyak sunnah-sunnah dalam ibadah umroh. Seperti apa? Mandi sunnah ihram, memakai wangi-wangian, membaca talbiyah, membaca rangkaian-rangkaian doa dalam tawaf, dalam sa'i, istilam hajar aswad, doa di depan multajam, sholat sunnah tawaf, minum air jam-jam, dan lain sebagainya. Itulah sunnah-sunnah dalam umroh. Sebagai apa? Sekali lagi, sebagai penyempurna terhadap yang rukun. Ayahanda, ibunda, calon jamaah haji Alia dimanapun berada, dan sahabat Alia Channel, semoga Allah memberkahi kita semuanya. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan, apa sih bedanya antara haji dan umroh itu? Apa bedanya haji dan umroh? Ada 2 item perbedaan haji dan umroh. Secara umum, kalau orang haji pasti umroh. Kalau orang umroh belum tentu haji. Sehingga
umroh dinamakan dengan Al-Hajjul Asghar, haji kecil. Orang haji pasti melaksanakan umroh. Tidak mungkin orang haji tanpa melaksanakan umroh. Apa bedanya haji dan umroh? Yang pertama dari segi waktu. Waktu melaksanakan. Umroh kapan sih? Umroh kapan dilaksanakan? Umroh bebas. Umroh bisa dilaksanakan kapan saja. Kecuali hari-hari tasyrik atau hari-hari haji. Itu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Selainnya umroh boleh kapan saja. Mau bulan Maulid, mau bulan Rajab, mau Januari, Februari, silakan. Itu umroh. Tetapi kalau haji, waktunya sudah agak pendek. Wah, haji, prosesi inti dari prosesi haji itu dimulai dari tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf di Arafah. Malam ke-10 mabit di Muzdalifah. Tanggal 10 jumrah Aqabah. 11, 12, 13 yaitu melempar 3 jumrah. Dan juga tawaf ifadah dan sa'i. Dimulai dari tanggal 9 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Tetapi dimulainya bulan-bulan haji itu dari 1 Syawal. Jadi 1 Syawal ayahanda ibunda itu sudah diperbolehkan untuk melaksanakan umroh untuk haji. Di pembahasan yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa haji tamattu artinya mengerjakan umroh terlebih dahulu baru mengerjakan haji. Ini rata-rata jamaah Indonesia hajinya haji tamattu. Jadi tamattu ini mengerjakan umroh terlebih dahulu baru haji. Ya, jangan diselewengkan. Ada orang Jawa mengatakan haji tamattu. Apa itu tamattu? Tangi, mangan, turu. Karena haji cuma itu. Bukan. Mengerjakan umroh dulu baru haji. Jadi dari tanggal 1 Syawal sudah boleh melaksanakan umroh untuk haji. Selesai umroh, lepas ihram, lalu Bapak Ibu menunggu prosesi haji. Itu tanggal 9 sampai dengan tanggal 13. Ini perbedaan umroh dan haji dari segi yang pertama dari waktu. Yang kedua, ayahanda ibunda, apa perbedaan umroh dan haji? Dari apa yang dilaksanakan. Kalau haji, ada rangkaian umroh. Tapi dalam umroh tidak ada rangkaian, sebagian rangkaian di haji. Apa saja? Yang di umroh tidak ada. Yang umroh haji tidak ada. Yaitu wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, jumroh Aqabah. Inilah amalan-amalan yang tidak ada di umroh, hanya ada di haji. Oleh karena itu jelas perbedaannya antara haji dan umroh. Kalau haji sekali lagi pasti umroh, dan kalau umroh belum tentu haji. Jadi penting sekali buat ayahanda ibunda untuk mengetahui dasar-dasar daripada hukum umroh itu sendiri. Agar apa? Agar ibadah kita menjadi sempurna dan juga bermakna. Karena ibadah haji ini adalah ibadah yang penuh dengan misteri. Tidak semua orang punya kesempatan. Yang sudah punya kesempatan belum tentu bisa melaksanakan. Karena sesuatu hal yang sudah melaksanakan belum tentu sempurna dari syarat dan rukunnya. Yang sempurna belum tentu bermakna karena tidak menghayati. Yang bermakna belum tentu selamanya. Oleh karena itu, gak ada lagi balasan yang haji yang mabrur, umroh yang mabrurah, laisal jaza ilal jannah, kecuali sorga. Semoga kita termasuk yang disabdakan oleh Rasulullah yang akan mendapatkan rahmat dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.